Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila Putri Fadia dengan NIM C1040. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya yang berjudul Induksi Hormonal dan Hipofisasi. Apa itu hormon? Hormon merupakan zat kimia yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Nah, fungsi hormon tersendiri yaitu regulator utama. Artinya, hormon ibarat pengendali pusat di tubuh ikan. Hormon itu mengatur pertumbuhan, misalnya bikin ikan bertambah besar. Yang kedua ada metabolisme, mengatur penggunaan energi dari pakan. Yang ketiga ada reproduksi, seperti pematangan gonad dan pemijahan. Jadi, tanpa hormon, proses biologi ikan tidak terkoordinasi. Yang kedua ada plastisitas. Plastisitas merupakan kemampuan adaptasi. Maksud plastisitas yaitu produksi hormon bisa berubah sesuai dengan kondisi lingkungan. Contohnya, saat suhu naik, hormon reproduksi bisa meningkat. Sedangkan saat musim hujan, hormon bisa merangsang pemijahan. Yang terakhir adalah homeostatis, artinya hormon bisa menjaga keseimbangan internal tubuh. Contohnya, menjaga keseimbangan ion dalam air atau osmoregulasi. Nah, klasifikasi hormon. Hormon itu terbagi menjadi dua, yaitu ada hormon umum dan hormon lokal. Hormon umum ini diproduksi oleh kelenjar endokrin. Hormon dilepaskan ke dalam aliran darah, bekerja jauh dari tempat hormon tersebut diproduksi. Contohnya, GnRH dari otak ke pituitari. Terus ada LH dari pituitari ke ovarium. Jaraknya jauh jadi lewat darah. Yang kedua ada hormon lokal, bekerja di area sekitar tempat sekresi. Nah, hormon lokal ini terbagi lagi menjadi dua, ada sinyal autokrin dan sinyal parenkin. Nah, kalau misalnya autokrin, hormon ini bekerja pada sel yang sama. Contohnya, sel ovarium menghasilkan faktor pertumbuhan, jadi dia mempengaruhi dirinya sendiri. Sedangkan sinyal parenkin itu hormon bekerja pada sel tetangga, contohnya sel folikel yang menghasilkan hormon dan mempengaruhi sel oosit di dekatnya. Nah, di sini ada siklus hormon. Siklus hormonal ini dimulai dari lingkungan seperti cahaya dan suhu air yang akan mempengaruhi otak atau hipotalamus. Dari otak, sinyal diteruskan ke pituitari menggunakan hormon GnRH. Yang selanjutnya, pituitari akan merangsang ovarium dengan melepaskan hormon FSH dan LH. Di ovarium, hormon FSH memicu pembentukan hormon estradiol 17 beta. Kemudian estradiol ini akan menuju ke hati, dan di hati akan merangsang pembentukan vitellogenin, yaitu bahan kuning telur. Nah, vitellogenin ini kembali ke ovarium untuk membantu pertumbuhan telur. Selain itu, ovarium juga menghasilkan estradiol E2 yang akan memberikan umpan balik ke pituitari untuk mengatur pelepasan hormon, terutama LH. Nah, sekarang kita masuk ke induksi hormonal. Apa sih induksi hormonal? Induksi hormonal biasanya diakibatkan oleh minimnya rangsangan lingkungan yang biasanya terdapat di habitat alaminya. Jadi, tidak semua spesies ikan mampu melakukan reproduksi secara alami, makanya dilakukan induksi hormonal. Nah, fungsi dari induksi hormonal ini memperoleh gamet di luar musim pemijahan, yang kedua memperoleh gamet dini, dan yang terakhir meningkatkan efisiensi. Nah, hormon induksi pemijahan ikan itu yang pertama bisa menggunakan OODEF. OODEF digunakan untuk perkembangan gonad, dan fungsinya ini untuk maturasi dan rematurasi. Biasanya digunakan pada ikan virgin dan pasca pemijahan. Yang kedua ada ovaprim. Ovaprim ini berfungsi untuk induksi pemijahan, jadi untuk mempercepat pemijahan, pematangan akhir, dan menyeragamkan telur. Biasanya digunakan pada ikan yang mature atau siap memijah. Kita lanjut ke pembahasan hipofisasi. Hipofisasi merupakan metode pemijahan buatan yang dilakukan melalui penyuntikan ekstrak kelenjar hipofisis. Nah, fungsi dari hipofisasi yaitu mempercepat ovulasi, meningkatkan produksi benih secara konsisten, memungkinkan pemijahan ikan yang sulit bertelur secara alami. Nah, donor hipofisa itu terbagi menjadi 3. Ada homoplastik, kelenjar hipofisa yang digunakan itu berasal dari spesies yang sama dengan ikan yang akan disuntik atau ikan penerima. Contohnya dari ikan mas ke ikan mas, lalu ikan lele ke ikan lele. Nah, yang kedua itu ada heteroplastik.
Biasanya kelenjar hipofisis yang digunakan berasal dari spesies yang berbeda dengan ikan yang akan disuntik. Nah, contohnya itu dari ikan salmon ke ikan lele, terus ikan mujair ke ikan nila. Yang ketiga adalah universal. Nah, kelenjar hipofisis yang digunakan ini dapat berasal dari berbagai spesies dan akan tetap efektif untuk disuntikan pada ikan penerima dari spesies yang berbeda. Nah, ikan-ikan universal itu contohnya ikan mas, lele, dan salmon. Kalau ada yang nanya, kenapa biasanya harus spesies yang sama gitu? Karena struktur hormon seperti protein itu tuh spesifik antar spesies dan reseptor hormonnya juga spesifik. Nah, kalau misalnya bisa beda spesies, kenapa sih? Karena beberapa hormon, terutama gonadotropin, punya struktur yang mirip antar ikan, jadi reseptornya itu masih bisa mengenali. Nah, terus universal itu karena hormon reproduksi ikan itu secara evolusi konservatif, jadi struktur dasarnya mirip di banyak spesies. Makanya ikan ini bisa tetap bekerja walau beda spesies. Tapi pastinya efektivitasnya itu bisa lebih rendah dan dosis biasanya perlu disesuaikan kembali. Nah, lanjut cara mengambil hipofisa. Yang pertama itu kita harus pilih ikan donor. Ikannya juga harus sehat, ukurannya juga harus cukup. Kemudian kita matikan ikan. Biasanya kita anestesi. Nah, terus buka bagian kepalanya, dipotong di bagian atas tengkorak dekat otak, lalu ambil otaknya dengan hati-hati karena hipofisa itu ada di bawah otak. Terus ambil kelenjar hipofisanya. Nah, biasanya kelenjar hipofisa itu bentuknya kecil, bulat. Warnanya itu bisa putih atau abu-abu. Lanjut, titik induksi. Jadi, titik induksi ini ada 6. Yang pertama ada intramuskular, ini penyuntikan ke jaringan otot, biasanya di punggung dan pangkal ekor. Terus ada intraperitoneal, itu biasanya penyuntikan ke rongga perut ikan. Lokasinya itu biasanya ada di ventral dekat anus dan sirip perut. Lanjut ada intrakranial, yaitu penyuntikan hormon pada bagian kepala. Lokasinya itu di otak atau langsung ke kelenjar pituitari. Nah, intrakranial ini tuh sangat efektif karena itu dekat dengan pusat pengaturan hormon. Lanjut ada intravena, penyuntikan hormon langsung ke dalam pembuluh darah. Biasanya ada di sirip punggung atau ekor penyuntikannya. Nah, selain penyuntikan, ada juga oral, yaitu pemberian hormon melalui pakan atau kapsul, jadi bisa langsung dicampurkan ke pakan atau diberikan langsung pada ikan. Ini praktis, tapi dosisnya sulit dikontrol, dan hormon juga dapat rusak saat pengenceran. Yang terakhir ada perendaman, ini bisa melarutkan ke dalam air, nah, cara pemberiannya itu ikan direndam dalam air yang mengandung hormon. Biasanya ini digunakan untuk banyak ikan sekaligus, tapi penyerapan hormonnya kurang rata. Nah, di sini ada cara penghitungan dosis induksi hormonal. Biasanya dosisnya itu kalau misalnya ikan lele 0,5 mili per kilogram, emas 0,6 mili per kilogram, patin 0,7 mili per kilogram. Nah, biasanya kalau misalnya hormon Novaprim itu menggunakan pengenceran 1:3. Kalau misalnya hipofisa itu perbandingan berat ikan penerima dengan ikan donor itu 1:1,5. Kita masuk ke contoh perhitungan Novaprim. Misalnya ikan mas yang memiliki bobot 5 kilo, berarti dosisnya itu 0,6 mg per kilo. Nah, kebutuhan hormonnya itu kan 5 kilo dikali 0,6 mili yang hasilnya 3 mili Novaprim. Nah, lalu 3 mili ini kita buat pengencerannya 1:3. Jadi 3 mili banding 9 mili larutan fisiologis. Jadi total larutan setelah pengenceran itu 3 mili ditambah 9 mili yaitu 12 mili. Lanjut ke perhitungan hipofisa. Misalnya ikan mas yang memiliki berat 1,2 kilo. Kebutuhan donornya itu berarti 1,2 kilo dikali 1,5, yaitu 1,8 kilo ikan donor. Nah, jika satu ekor donor itu 0,6 kilo, maka jumlah donornya itu 1,8 kilo dibagi 0,6 kilo, yaitu 3 ekor ikan donor. Nah, ini adalah daftar pustaka yang saya jadikan acuan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.